apapun rencana yang kita mulai tanpa mengandalkan Tuhan, firman, doa, puasa, tidak maksimal. Tidak akan pernah maksimal. Segala sesuatu yang saudara bangun, pelayanan, pekerjaan, pendidikan, dasarnya iman. Kalau saudara mengalir, itu bukan alas yang dirindukan Tuhan. Hari ini kita harus berani melangkah dan membuat terobosan. Dan cara Tuhan memberikan berkat sungguh sangat menakjubkan. Hari ini saya katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini atas kebaikan-Mu. Kami tahu Bapa, apapun yang kami lakukan Tuhan buat Engkau, Engkau sanggup Tuhan mengubah kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Engkau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan,
Kami mengucap syukur. Engkau Bapa yang baik atas kami. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Urapi setiap kami ya Tuhan. Bawa kami ke dalam sebuah pengertian bahwa hadirat-Mu yang kami butuhkan Tuhan. Kau hadir di tempat ini untuk mengubah hidup kami. Kau hadir di tempat ini untuk mengubah segala aspek Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab itu kami percayakan firman-Mu. Urapi setiap umat-Mu dan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman itu Tuhan. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi, salam kasih Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, apa kabar hari ini? Baik? Luar biasa. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Bahwa pagi hari ini mari kita akan belajar dengan kebenaran firman, menikmati berkat terbaik dari Allah. Ya, puji Tuhan. Saudara yang terkasih, ada sebuah kebenaran firman nanti yang akan saya bagikan ya di dalam kitab Yesaya. Yesaya 54 kemarin saya sudah bagikan dan hari ini saya akan bagikan tentang Yesaya 55 ya. Ya, kita percaya bahwa Yesaya ini adalah sebuah nabi besar ya. Nabi besar yang Tuhan pakai untuk memulihkan berita pemulihan bagi umat-umat Tuhan yang ada di pembuangan selama 70 tahun. Ya, sebab itu saya rindu supaya kita menghargai firman. Ketika kita menghargai firman, maka firman itu juga akan menghargai kita. Ketika kita menghormati firman, maka Tuhan juga akan menghormati kita. Ya, mari kita lihat dalam kebenaran firman ini, ya, dalam Yesaya 55 ayat 1 sampai 4. Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 4, demikian bunyi firman Tuhan. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang, pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Ayat 4-nya. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Ya, saudara lihat bahwa di dalam kitab Yesaya 55 ayat 1 dan 4 ini Nabi Yesaya sedang membayangkan kehidupan ya, kehidupan baru yang penuh dengan kegembiraan ya di masa depan bagi orang-orang yang telah mengalami penderitaan dan kesakitan. Jadi ketika pesan itu sampai kepada Yesaya, Yesaya itu di dalam pembuangan ikut serta di situ dan menguatkan umat-umat Tuhan pada saat mereka mengalami penderitaan. Ya. Apa yang terjadi? Kenapa mereka ada dalam pembuangan? Kenapa mereka dalam penderitaan? Sekali lagi saya mau katakan, 70 tahun mereka itu dalam penderitaan. Mereka sudah menikmati, mereka sudah belajar 40 tahun.
Di dalam padang gurun, sekolah kehidupan, mereka sudah belajar 40 tahun. Ketika mereka sudah belajar, lalu Tuhan bawa ke dalam sebuah perjanjian, tanah perjanjian, dan ketika dalam kenyamanan, hidup senang, hidup sukses, lalu mereka lupa dengan Tuhan. Satu-satunya cara untuk mengingatkan mereka, maka Tuhan bawa 70 tahun di tanah pembuangan, ya, di Babel, ya. Sebab itu, ya saya membayangkan kehidupan. Apa yang terjadi? Nabi-nabi kecil juga bercerita, menyampaikan sebuah pesan-pesan tertulis, ya, termasuk dalam kitab Ratapan. Ya, tolong Ratapan 11, 2 ayat 11 dan 12. Ratapan pasal 2 ayat 11 sampai 12, demikian bunyi firman Tuhan. Mataku kusam dengan air mata. Ya, pelan-pelan. Remuk redam hatiku. Mataku kusam dengan air mata. Terus remuk redam hatiku. Terus. Hancur habis hatiku. Ya. Karena keruntuhan putri bangsaku. Jadi generasi yang mengalami suatu persoalan berat. Ya, terus. Sebab jatuh pingsan kanak-kanak dan bayi di lapangan-lapangan kota. Berserakan anak-anak bayi yang mati kelaparan. Apa yang terjadi? Sebuah trauma ini. Coba lihat lagi terus. Kepada ibunya mereka bertanya, mana roti dan anggur? Mana roti dan anggur? Sedang mereka jatuh pingsan seperti orang yang gugur di lapangan-lapangan kota ketika menghembuskan nafas di pangkuan ibunya. Ibu-ibu menjerit ketika melihat suami-suaminya. Ketika melihat anak-anaknya yang dewasa, yang remaja ikut berperang. Ya, mungkin di situ ada kebanggaan kalau dalam peperangan, ya, membela tanah airnya, membela bangsanya. Tetapi apa yang terjadi? Mereka mati karena kelaparan. Dan bukan sekedar orang-orang yang besar, tetapi anak-anak pun, bayi-bayi mati karena membutuhkan makanan, roti. Bahkan di situ membutuhkan susu. Di dalam penderitaan, pesan Tuhan kepada Nabi Yesaya, katakan kepada mereka. Maka di ayat pertama itu, datanglah kepadaku. Ya, saya mau nyampaikan pesan Tuhan, kitab Yesaya 55 ayat pertama. Tuhan berkata, marilah kamu semua yang haus, minumlah air tersedia. Datanglah kamu yang tidak punya uang, terimalah gandum tanpa membayar dan makanlah anggur dan susu tersedia, terimalah dengan cuma-cuma. Bahasa Indonesia sehari-hari. Persoalannya adalah mereka dulu mencari makanan jasmani dengan kehilangan nyawa. Mereka membutuhkan suatu kelak, catat baik-baik. Alkitab mengatakan suatu kelak firman ini akan terhilang. Suatu kelak firman ini akan kembali. Dan di situ dikatakan orang-orang bukan lapar dan haus oleh karena kebenaran firman, karena firman, ya karena makanan tapi mereka kehilangan firman. Kalau hari ini firman masih disampaikan, dengar baik-baik. Suatu kelak nanti, orang akan cari firman itu tidak ditemu. Dia baca, tapi kuasanya tidak ada. Saudara berdoa, Tuhan, aku percaya beriman bahwa hari ini ketika aku berdoa, aku mendapatkan suatu berkat kesehatan, berkat yang kelimpahan. Doa itu ngambang. Doa itu tidak akan sampai lagi. Kenapa? Firman itu suatu kelak nanti juga tidak akan, karena ini tulisan yang mati. Yang menghidupkan itu roh. Ketika semua nanti akan kembali kepada Bapa di sorga, mereka sudah berjuang selama di bumi. Kita akan berjumpa dengan Bapa kita akan berjumpa dengan Tuhan kita. Dan selama orang tinggal di bumi, mereka merindukan Tuhan, di manakah engkau? Dulu, kamu tidak mau. Ketika hamba-hamba Tuhan memberitakan firman, kamu tidak mau.
Dulu, ketika firman disampaikan, mungkin oleh temanmu, mungkin oleh teman doamu, engkau tidak mau. Suatu kala orang akan kelaparan, haus akan firman, tapi mereka tidak akan menemukannya. Sebab itu berbahagia yang hari ini, sekali lagi, hari ini engkau mendengar firman, berbahagialah. Kenapa? Karena ayat ini berkata, Tuhan berkata, marilah kamu semua yang haus, itu undangan. Minumlah air tersedia. Berita keselamatan gak perlu bayar, gratis. Berita keselamatan itu cuma-cuma. Cuma-cuma. Saya teringat, saya suka baca sekarang ini. Saya karena, ya itulah bersyukurnya, karena kita sudah terbiasa dengan menerima asupan-asupan, jadi saya banyak membaca. Contoh begini. Saudara, kalau mendengar makanan gratis, tentu di situ ada dorongan untuk menikmatinya. Tapi makanan yang disampaikan, makanan yang terbaik, Yesaya 55 ayat 1, sedikit yang mau. Karena mereka nyaman di tanah pembuangan. Sampai hari ini, ketika firman disampaikan, toh juga masih banyak yang tidak mau. Makanya dikatakan, ini gratis. Makanan terbaik yang memberikan keselamatan bagi kita. Yang kekal bagi kita. Ini yang the best. Ya, ini yang terbaik. Maka sebab itu saya mau sampaikan kepada kita semua. Nabi Yesaya menyampaikan mereka kehalaparan, mereka kehausan, bahkan mereka mati. Tetapi Tuhan menyampaikan lewat Nabi Yesaya, berapa lama lagi kau menderita? 70 tahun sudah cukup. Ubah pola pikirmu, ubah gayamu. Engkau butuh Tuhan, engkau butuh firman. Disampaikan kepada umat-umat Tuhan dalam pembuangan. Jadi saya mau sampaikan kepada kita sekarang hari ini adalah, Nabi Yesaya dalam pesannya menegaskan bahwa berkat terbaik yang ditawarkan oleh Tuhan sepenuhnya gratis. Ya. Saya tidak berbicara tentang persembahan dan perpuluhan, tidak. Tapi sering sekali kalau kita berbicara tentang manipulasi, ya isu itu orang lain lah. Di tempat ini saya mau sampaikan, saya bersyukur saudara bisa datang. Nikmati kehidupan kekal lewat kebenaran firman. Saudara, kalau kita lihat di beberapa tempat, di situ ada banyak persyaratan-persyaratannya. Di sini enggak ada persyaratannya. Saudara cari Tuhan. Ya. Nabi Yesaya dalam pesannya menegaskan bahwa berkat terbaik itu gratis. Tidak ada yang dapat dilakukan seseorang untuk mendapatkan anugerah yang penuh rahmat. Serahkan hatimu, saya sudah senang. Urusan persembahan itu kembali kepadamu. Itu kembali kepadamu. Tetapi bagi kami adalah maksimalkan hari Sabat itu untuk Tuhan. Karena itu makanan terbaik. Firman itu adalah makanan terbaik untuk masa depan anak-anakmu. Kalau kita lihat cerita tadi seperti kita ratapan, mereka bukan sekedar mati jasmani, tapi mati rohani. Mereka membutuhkan Tuhan tolong, mana roti, mana susu, mana anggur. Mereka tidak dapatkan. Karena apa? 70 tahun Tuhan biarkan mereka. 70 tahun, karena 40 tahun engkau sudah belajar, engkau sudah masuk tanah perjanjian, engkau sudah menikmati susu dan madu. Oleh sebab karena kesalahanmu, nikmati 70 tahun itu. Jadi, jangan sampai masalah yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan bilang begini, nikmati ya,
apa yang kau lakukan. Jangan sampai begitu. Kalau kita main-main sama Tuhan. Ketika kita sudah menikmati segala kebaikan, maka saya mau sampaikan begini. Tawaran makanan ya dan minuman yang berlimpah akan sangat signifikan dengan memanfaatkan konotasi susu sebagai minuman bergizi dan pelepas dahaga, serta kemampuan anggur untuk menyenangkan hati. Dalam Mazmur 104 ayat 15 bilang gini, ada anggur untuk menyenangkan hati, minyak zaitun untuk melumaskan kulitnya, roti untuk memberikan kekuatan kepadanya. Jadi 3 hal. 3 hal ini begini, kalau saudara butuh urapan, maka urapan itu yang akan membawa atmosfer, yang akan membawa karismamu. Untuk orang lain merasakan bahwa di dalammu ada karisma yang nampak yang keluar. Tapi saudara juga butuh anggur, itu sukacita. Saudara butuh roti, itu untuk kekuatan firman. Jadi banyak orang itu butuh urapan, tapi gak suka dengar firman. Jadi 3 hal ini disampaikan di dalam kitab Yesaya, datang kepadaku, aku akan berikan itu semua kepadamu. Mau urapan, aku berikan. Mau sukacita, aku berikan. Mau kekuatan, mau kebenaran, mau segala kebaikan-kebaikan, janji-janji Tuhan. Ayat ini berkata, datang. Bukan Tuhan yang datang kepadamu, tapi kita harus punya tindakan. Datanglah kepadamu. Coba kita lihat di dalam ayatnya dikatakan apa. Ya, datanglah ayat pertama tuh, tolong diulang. Yesaya Ayat pertama, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ini ajakan. Jadi ajakan ini kita tidak bisa paksakan. Saya tidak pernah mau paksa orang. Saudara mau dipulihkan, monggo. Kalau tidak mau dipulihkan, saya mau bilang apa? Saudara kecewa, minta dipulihkan, mari datang kepada Tuhan. Tapi kalau saudara pertahankan kecewaan, Tuhan mau bilang apa juga? Tidak bisa dilarang. Karena begini, karena Tuhan bukan jadikan kita seperti robot. Kita punya kehendak bebas. Ya, tetapi segala kehendak bebas kita akan dipertanggungjawabkan nanti. Ya, saudara setia, tidak setia, Tuhan tidak pernah paksa saudara. Maka dikatakan, mari, ya, aku akan siapkan anggur yang menyenangkan hatimu. Aku akan memberikan kamu minyak zaitun untuk melumaskan kulitnya. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita, karisma kita. Roti untuk memberikan kekuatan kepadanya. Jadi, jika kita mau menerima berkat yang terbaik dari Allah, maka langkah yang harus kita lakukan adalah memberi makanan rohani dengan mengenyangkan diri dalam firman Tuhan. Kenyangkan diri kita, rohani kita. Banyak suplai. Bukan vitamin saja, tapi suplai firman Tuhan. Itu membawa kesejukan dalam hatimu. Sukacita itu dengan sendirinya saudara dapatkan kalau baca-baca firman. Kalau sukacita gampang hilang, tandanya orang kurang baca firman. Ya, kurang membaca. Ya. Saudara banyak suplai firman, maka teranglah matamu. Ketika teranglah matamu, teranglah seisi tubuhmu. Semua tubuhmu akan terang. Oleh sebab itu saya mau sampaikan begini. Jika kita tidak punya apa-apa, datanglah kepada Kristus. Metafora untuk menenangkan jiwa ketika kita hidup di ujung tanduk. Ketika kita kecewa, tidak ada yang bisa dilakukan, hilang pengharapan, tidak ada tempat untuk berpaling, kebangkrutan, ekonomi yang hancur, kekeringan musim panas, hujan tetap tidak turun, panen gagal. Kalau zaman dulu, ayat ketiga ini, mereka datang kepada Tuhan.
minta hujan. Makanya Elia bilang gini, Tuhan bilang pada Elia, doa ya, sampai 7 kali. Katakan kepada Ahab, Ahab minta hujan turun. Datang kepada hamba Tuhan, dan hamba Tuhan ini berdoa kepada Tuhan, minta hujan turun. Musim gagal, kenapa begini? Kenapa begitu? Datang kepada Samuel, minta doa Tuhan, supaya Tuhan memberikan kemurahan hatinya. Zaman dulu tuh begitu. Tapi kalau sekarang, banyak masalah ekonomi. Sudah di ujung tanduk, masih nggak mau cari Tuhan. Ya, makanya Tuhan katakan, marilah. Datanglah bagi kamu yang haus. Kau butuh roti. Karena itu semua kekuatan bagi kita, kehidupan kita. Lalu, ini yang akan menenangkan jiwa kita. Ya, jika kita tidak punya apa-apa. Selama kita hidup di bumi, kita tidak bisa terhindarkan dengan kebutuhan yang kehidupan sehari-hari. Kalau kita bicara tentang keselamatan, ya nanti kita ke sana. Tetapi hari-hari kita berhadapan. Jadi di dalam 2 makna, di dalam Yesaya ini berbicara 2 makna. Berbicara tentang masa depan yang kekal dan kehidupan masa depan anak-anak Tuhan di hari-hari ke depan. Lalu pesan Tuhan dalam kitab Matius 5 ayat 6. Ya. Jadi ada Yesaya berbicara di dalam perjanjian lama ini dan di perjanjian baru diteguhkan kembali. Ya. Pesan Tuhan lewat kitab Matius. Tolong Matius 5 ayat 6, apa yang disampaikan? Matius 5 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi bukan sekedar roti untuk makanan tubuh jasmani kita, tapi makanan rohani. Bukan sekedar anggur untuk kehidupan, ya untuk konsumsi jasmani, tetapi anggur itu berbicara sukacita surgawi. Susu bukan berbicara untuk sekedar makanan anak-anak atau minuman anak-anak, tetapi itu berbicara ya vitamin yang sehat untuk masa depan kita. Kata berbahagia itu makarios. Nah, makarios itu dalam bahasa Yunani kunonya merujuk yang diberkati adalah makhluk yang hidup di dunia lain. Kalau zaman dulu itu dewa-dewa. Zaman dulu itu ya, mereka percaya dengan dewa-dewa begini kan gitu. Jadi dunia lain mencapai tingkat kebahagiaan atau kepuasan yang melampaui semua kekhawatiran, kerja keras, bahkan kematian. Jadi orang yang berbahagia itu dia tidak khawatir, dia bebas dari rasa khawatir, dia nggak perlu kerja keras. Nah itu orang berbahagia zaman Yunani kuno itu maksudnya. Lalu merujuk pada kaum elit, masyarakat lapisan atas atau orang-orang kaya. Banyak kali mereka berbahagia. Mereka berbahagia. Itu konotasi, ya konotasi dari makarios menurut Yunani kuno. Lalu di dalam perjanjian lama, dalam bahasa Yunaninya makarios ini merujuk pada hasil dari kehidupan yang benar atau kebenaran. Jika kita hidup dengan benar, kita diberkati. Orang berbahagia ketika dia hidup benar. Maksud Matius 5 ayat 6. Ya, tetapi makarios dalam perjanjian baru menurut catatan kitab Matius mencerminkan pemikiran Yesus menggunakan kata yang berbeda, yang mengucapkan berkat-berkat Allah kepada orang-orang kecil, miskin, lapar, haus, lemah, lembut, berduka. Yesus membalikkan semuanya itu, orang-orang yang diberkati di kerajaan Allah adalah mereka yang berada di urutan terbawah. Beda cara menjelaskan. Saya memberikan sebuah pemahaman bagi saudara. Jadi kata berbahagia, kalau saudara kehilangan hidup di dalam garis kemiskinan, apakah saudara tidak bisa berbahagia? Bisa. Tergantung. Jadi jangan saudara melihat, kalau nanti saya punya pesawat saya bahagia. Belum tentu. Belum tentu. Jadi kalau
Kalau saudara hidup dalam kekurangan, bisa berbahagia, bisa. Di mana? Di dalam Tuhan. Makanya marilah datang. Kamu akan berbahagia. Bisa? Nyambung Yesaya ke perjanjian baru ini? Jadi Yesus berbicara kalau kamu berbahagia, bukan ukurannya kamu punya ini dan itu dan ini dan itu. Bisa saja ketika engkau mengalami sesuatu yang disampaikan dalam ayat ini, dalam keadaan haus, miskin, orang-orang kecil, lapar, berduka. Tapi kita harus bisa menempatkan di mana kita bisa berduka cita, di mana kita menyampaikan sukacita. Ketika kita bersuka cita karena dia bersama dengan Tuhan. Ya, jadi kata berduka apakah bisa berbahagia? Bisa. Kenapa? Karena dia sudah bersama dengan Bapa. Itu bahagianya kita. Ya. Jadi paham maksudnya ini? Jadi bisakah makarios? Bisa. Jadi segala sesuatu bukan hanya lihat pemandangan, lihat laut yang luas di tempat ketinggian, lewat sawah-sawah yang hijau ditemani kopi, lalu aku berbahagia. Belum tentu, siapa tahu dia lagi pusing. Lalu dia ngopi di situ. Belum tentu. Tetapi berbahagia di dalam Tuhan, maka dikatakan dalam kitab Matius ini, barang siapa yang berbahagialah mereka yang lapar dan haus. Jadi, kata lapar itu pinahu, sangat mendambakan makanan firman. Berbahagia. Haus sangat mendambakan kebutuhan akan air, aliran air Roh Kudus, berbahagia. Saudara yang membutuhkan hadirat Tuhan, berbahagia. Maksud daripada kitab Matius. Jadi dalam pemahaman Yesaya, mereka itu butuh makanan jasmani. Tetapi Yesus ingin berbicara, orang hidup itu bukan sekedar makan roti saja, tetapi makan firman. Kalau saudara mau hidup diberkati, jangan meninggalkan firman. Saudara akan berbahagia, makarios. Ya. Kalau saudara dalam kesulitan, dalam masalah, cari firman, makarios. Yang dikatakan diberkati. Ya. Oleh sebab itu Yohanes 7 ayat 37 dan 38 bilang apa? Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 38 demikian bunyi firman Tuhan, air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Artinya, kalau di dalam hatimu, saudara banyak konsumsi firman, maka Roh Kudus, ya, maka di dalam dirimu ada Roh Kudus yang ingin mengubah pola pikirmu, yang ingin mengubah hatimu. Artinya, mengalir aliran-aliran air hidup. Apa maksud ayat ini? Ada firman berkata, kasihilah sesamamu. Karena saudara sudah baca firman, dia mengalir air hidup, maka saudara mengasihi. Hai istri-istri, tunduklah kamu pada suamimu. Kemarin ada pelajaran, hai istri-istri, tunduklah kepada suami. Kalau firman sudah disampaikan, maka para istri harus tunduk. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Kalau sudah dengar firman, kasih, maka suami harus. Kalau nempeleng mengasihi apa enggak? Kau ngomong apa? Mau tampar? Hai, udah baca firman. Sudah baca firman, masih begitu. Jadi ayat ini yang dimaksud katanya, kalau saudara betul-betul haus, ya, haus akan kebenaran, sudah saudara lapar akan firman, itu makanan suple, itu jadi gaya hidup. Seperti saudara makan 1 hari 3 kali, kebetulan saya 1 hari, ya 1 kali. Tapi kalau puasa 2 kali. Ya, untuk apa? Untuk jasmani,
rohani harus setiap hari. Ada yang makanan rohani seminggu 1 kali? Angkat tangan. Ada yang 2 minggu 1 kali. Ya, bagaimana mau sehat? Coba kalau makanan jasmani 1 minggu 1 kali, gimana rasanya? Lemes kan? Rohani juga begitu, lemes rohaninya. Makanya gampang kecewa, gampang marah, gampang tersinggung, puji Tuhan. Ya, ada haleluya? Senyumlah sedikit. Ya, nah ini konsep hasrat, ini bicara konsep hasrat. Jadi kalau saudara hasratnya lapar tentu cari makanan. Mas apa? Nah itu. Mas apa? Itu hasrat lapar. Beda dengan, mau kemana? Nah itu hasrat mau kemana-mana. Itu beda lagi. Ya. Kalau jadi cobalah itu ubah. Di mana Alkitab? Wah, puji Tuhan katanya langsung dia bilang. Kalau bilang suami bilang begini, di mana Alkitab? Nah, coba ubah. Di mana nasinya? Di mana lauk pauknya? Coba ubah. Ya, di mana tadi firmannya yang Mama baca? Kan gitu. Itu kan beda kan? Itu makanan rohani harus ada. Ya, puji Tuhan bisa dilakukan. Konsep hasrat. Haleluya. Amin. Lakukan ya. 2, pesan Tuhan kitab Yesaya 55 ayat 2. Begini, saya baca dalam firman Allah yang hidup. Firman Tuhan bilang begini, mengapa kamu membelanjakan uangmu untuk makanan yang tidak memberi kekuatan? Mengapa kamu menggunakan hasil jerih payahmu untuk hal-hal yang tidak mengenyangkan kamu? Dengarkanlah aku. Tuhan bilang begini, ya dengar ingin aku. Dengarkan dong firmanku. Jadi kalau saudara bayar Grab, jangan hitung-hitung sama Tuhan. Aduh jauh sekali, 50.000, 100.000 ya udah belum macetnya. Ya, apalagi kalau pakai taksi yang ada argonya, sebentar lihat argo, ntar lihat argo. Kenapa? Waduh kalau macet, hitung-hitungan. Tapi kalau ke Bedugul sana, 500.000 no problem. Yang penting jiwa senang, makan enak, santai, lihat danau. Tapi kalau lihat firman 50.000, makanya ayat ini bilang begini, mengapa kamu gunakan hasil jerih payahmu untuk hal-hal yang tidak penting? Iya saya ini bagus kalau negur, dia lembut negurnya. Ya, jadi kalau saudara diberkati, pergunakan berkat itu. Saya berharap apapun itu, mau badai, mau petir, mau bumi runtuh, hari Sabat aku ingin mendengarkan, karena aku diberkati 50.000 no problem. Amin. Karena aku mau datang ke tempat ini, karena aku mendengar dia. Kalau 50.000 hilang, siapa tahu besok 5 juta datang. Hitung-hitungan sama Tuhan, jangan. Amin. Saya dulu begitu. Jadi kalau sudah hari Minggu, no. Hujan badai, gelombang, apalagi bulan Agustus. Kalau dari Lombok itu kan, badai itu kan, kita mesti Januari. Mamanya, Pak jangan sudah, tenang saja. Lihat ombak begini, Pak. Ya, ini ada rencana mau pergi santai pakai perahu. Dia sudah ngomong di luar. Ombaknya bagaimana? Orang di pinggir nggak ada ombak kok lah kayak danau. Sudah berpikir takut di luar. Ya, kemarin waktu sore yang Pak Wayan cerita. Sudah takut di luar. Jadi gini, pada waktu bulan Januari, kami setiap rutin mesti nyebrang pulau. 7 jam satu kali berangkat itu 7 jam. Nah bunyi, betul katanya. Maksudnya bunyi kling gitu. 7 jam. Naik motor itu di laut itu 4 jam. Itu kalau cepat. Kalau ngantri nunggu itu bisa sampai 7 jam lagi. Itu terombang-ambing begini. Habis itu dari Padangbayi mesti ke Denpasar 1 jam. Setiap minggu hujan kita beli pakai jas hujan. Kalau pakai mobil 1 juta, kalau pakai motor 100.000. Jadi kami setiap hari pakai motor setiap minggu. Sabtu kami berangkat,
Minggu sampai sini, Minggu pagi sekali jam 4 pagi kami pulang. Karena Senin harus kerja. Setiap hari selama 7 tahun. Tidak pernah absen. Kami terus mencari Tuhan. Kenapa? Karena kami tahu. Kenapa? Karena mengapa kamu menggunakan hasil jerih payahmu untuk hal-hal yang tidak menyenangkan kamu? Enggak Tuhan. Aku menyenangkan Engkau. Ketika Engkau memberkati aku, 7 tahun. Aku lakukan itu Tuhan. Bolehkah saudara setia mencari Tuhan? Ya, di sini ada yang jauh, ada yang di Sempidi, ya, ada yang di Tabanan, ada yang di Sanur. Memang macet, tapi no problem, aku akan mencari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara lihat, gunakan berkat itu dengan bijaksana. Tuhan memberkati supaya kita memuliakan doa. Yang kedua, berkat itu bukan untuk memuaskan keinginan daging. Saudara diberkati, punya kebutuhan, monggo silakan. Lalu yang ketiga, kata gunakan berkat itu dengan bijaksana. Ya, Tuhan tahu kepada siapa orang yang bisa dipercayanya. Ini yang menjadi catatan. Kenapa pintu itu sulit diberkati? Karena ketika pintu dibukakan, dan memberkatimu, seringkali berkat itu justru membuat kita jauh kepada Tuhan. Dan kita memuaskan daging, kita hidup dalam dosa. Itu yang membuat kadang-kadang kita puasa sampai 30 hari. Kadang-kadang sampai 70 tahun. Karena Tuhan tahu dia ini. Kamu sudah belajar 40 tahun. Sebenarnya itu guru terbaik. Kenapa kau tidak sadar? Lalu apa yang dia lakukan? Ya sudah. Mereka mengorbankan anak-anak. Itu kalau kita lihat ceritanya. Mengorbankan anak-anak kepada Molok. Karena mereka percaya Dewa Molok ini akan memberikan berkat buat mereka. Padahal mereka yang Tuhan yang membimbing mereka keluar dari Mesir. Oke. Kalau kamu tidak mengerti, aku beri kamu 70 tahun. Jangan sampai begini. Tuhan itu tahu. Kita berdoa Tuhan tolong anakku Tuhan. Tolong Tuhan kerjaanku. Tolong Tuhan usahaku. Kalau diberkati. Berkat 1 setia sama Tuhan. Berkat 2 setia sama Tuhan. Berkat ketiga setia sama Tuhan. Semakin setia semakin diberkati. Ya, setuju ya? Jadi ayat ini memberikan sebuah pemahaman bagi kita, temukan kepuasan di dalam Kristus, ayat 2b-nya. Ayat 2b bilang apa? Tuhan mengundang kita untuk datang. Dia telah menyiapkan pesta yang akan memuaskan. Tetapi seringkali kita itu berkeras hati untuk pergi ke prasmanan. Ya, kemana? Prasmanan yang seadanya. Dan membayar harga yang mahal. Saya pernah itu. Saya bilang begini, mulai besok jangan ke sana lagi. Seadanya, bayar makanan mahal. Kita kecewa. Tapi Tuhan kasih kita ini makanan gratis. Keselamatan, kekal, anugerah, kesehatan, masa depan. Kenapa kita tidak mau makan itu? Kenapa kita tidak mau datang kepada itu? Kita cari pilihan. Halo, hari Minggu ini pilihan kau datang kepada Tuhan. Ya. Jadi lupakan pantai dululah. Hanya untuk 2 jam. Lupakanlah pemandangan-pemandangan yang bagus. Hanya 2 jam. Cari dia. Karena ini makanan prasmanan yang sehat. Bukan cepat saji. Makanan sehat. Ibunya masak makanan sehat. Apa tujuannya? Supaya jasmani kita sehat. Jadi makanan rohani. Apa tujuan Tuhan? Supaya hidup kita sehat. Para istri-istri memasak makanan sehat. Kan tidak pernah memberikan makanan seadanya pada suami. Orang tua memberikan makanan yang sehat pada anak-anaknya. Makan, nak ya. Yang pokoknya kan anak, makan ya. Yang makan minggu kemarin. Mau? Tidak mau. Kita itu mau yang terbaik. Kita selalu minta yang terbaik sama Tuhan. Tapi beri juga waktu yang terbaik buat Tuhan. Kau datang hari ini. Karena kau menghormati Tuhan. Karena kita menghargai dia. Amin.
Nah, yang kedua adalah Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Jangan sia-siakan hidupmu dan mencoba mencari alternatif dengan memuaskan diri sendiri. Di luar Tuhan, enggak bisa. Banyak orang ini mengobati dirinya. Ada seorang kaya yang di Amerika. Mereka ingin senang. Diadakan ulang tahun. Ulang tahunnya di mana? Di bulan. Berapa ratus miliar yang dihabiskan. Hanya ulang tahun di sana, pulang. Cari bahagia. Tapi kita murah meriah, tapi bahagia karena ada Tuhan di hati kita. Amin. Jadi kebahagiaan itu jangan cari alternatif lain. Kalau saudara kecewa, datang kepada Tuhan. Kalau saudara mengalami suatu kekecewaan di hati, ya mungkin marah, mungkin ya ada empedunya gitu ya. Sudah punya empedu, tapi tak ada empedu tambahan. Tahu maksudnya? Kalau masih sakit hati, datanglah kepada Tuhan. Maka dia akan sembuh, dia akan menyembuhkanmu. Kalau engkau kehilangan pengharapan, datang kepada Tuhan. Jangan cari gunung. Ya, jangan cari jimat-jimat. Ya, tulisan-tulisan taruh di mana? Di kepala atau di perut, atau susuk-susuk dimasukkan di mana? Di mata. Kita pernah doa di tempat ini, susuknya jatuh. Dia pun, yuk kenapa susuknya jatuh? Memang susu itu di mana? Di mata. Oh, supaya mata orang lain melihat dia cantik banget. Darah, nggak perlu pakai gitu. Di dalam Tuhan, engkau cakep, engkau cantik. Tinggal senyum aja. Kalau pasang muka segitiga itu lain ceritanya. Biar baca firman, biar doa puasa 3 hari. Kalau mukanya kusut ya nggak bisa juga. Ada amin? Sukacita? Sukacita sama suamimu ini? Sukacita? Sukacita? Lihat istrimu yang hari ini? Sukacita? Amin? Walaupun belum makan hari ini. Tapi ada suami di sampingku, aku sukacita. Haleluya. Ina, langsung tepuk-tepuk begini. Sukacita mas. Pesan Tuhan dalam kitab Yesaya 55 ayat 3. Ya. Datanglah kepadaku dan bukalah telingamu. Aduh, tambah lagi ini. Sudah suruh datang sekarang. Tuhan bilang kepada Yesaya, umat-umat Tuhan, buka telingamu. Enggak cukup buka telinga, dia bilang lebar-lebar buka. Karena kebanyakan manusia itu punya kuping, tapi enggak mudah dengar. Makanya ayatnya bilang, buka telingamu, dengar, buka lebar-lebar. Telinga segini, suruh lebar-lebar bukanya bagaimana. Ya, dengarkan baik-baik, maka jiwamu akan hidup. Aku akan membuat perjanjian yang kekal dengan kamu, menurut kasih setia, menurut kasih serta kesetiaanku yang telah kujanjikan kepada Daud. Jadi kalau hari ini saudara dengar firman, apa yang terjadi? Jiwamu akan hidup. Firman ini yang akan membuat jiwa hidup. Ya. Bukan ini. Bukan pemasukan kita. Ada orang yang terganggu kalau hari ini 1 juta jadi 200. Nggak bisa tidur dia. Ada yang di sini nggak bisa tidur? Yang biasanya pemasukan 2 juta, tiba-tiba 100 ribu, terganggu enggak? Dengar firman, maka jiwamu akan hidup. Artinya apa? Di situ ada iman. Mau berapapun keadaanmu, bagaimanapun keadaanmu, kalau kau dengar firman, maka firman Tuhan bilang, jiwamu akan hidup. Artinya apa? Ada sukacita, ada anggur. Ada sukacita. Karena kita makan makanan yang terbaik. Yaitu makan rohani. Artinya apa? Di situ ada iman. Ada pengharapan. Ada keyakinan. Ada kepercayaan.
Anak-anak muda, percaya masa depanmu berhasil? Percaya? Percaya enggak? Baca firman. Ada yang baca firman setiap hari? Boleh angkat tangan. Wah, mantap. Ada yang setengah hari? Boleh angkat tangan. Atau yang enggak ada hari? Boleh angkat tangan. Tapi di sini semua membaca firman. Amin. Hanya Tuhan yang tahu. Haleluya. Dan malaikat dengan mencatatnya setiap hari. Dia baca firman. Ya, hamba Tuhan boleh tidak tahu, tetapi Tuhan yang sangat tahu. Oleh sebab itu, krisis yang terjadi di Babel tentunya menimbulkan berbagai pertanyaan. Apakah Tuhan masih mengingat perjanjian yang dibuat dengan Daud? Saudara tahu? Daud. Saya kasih contoh Daud ini kenapa? Daud ini spesial di mata Tuhan. Dia orang yang disingkirkan orang tua. Yang tidak dianggap. Tapi dia belajar datang kepada Tuhan. Dia percaya bahwa ketika ada urapan minyak zaitun yang tadi dimaksud di dalam kitab Mazmur. Ketika minyak zaitun itu pengurapan dari Nabi Samuel kepada dia. Dia yakin walaupun masih kecil. Dia tahu persis makanan yang terbaik adalah firman. Dia tahu persis bagaimana anggur itu adalah berbicara sukacita untuk memuji dia. Dia tahu persis. Saudara tahu, kalau saudara lakukan hal ini seperti Daud, gak usah cari alternatif lain. Tuhan yang akan membawa, menggiring saudara untuk hidup dalam kesuksesan. Gak usah cari jabatan, gak usah cari terkenal, gak usah cari saudara hantam kromo, pingin kaya, buat lakukan segala sesuatu dengan korupsi, gak perlu. Bagaimana cara Daud ini? Dia belajar menghadapi singa. Dia belajar menghadapi beruang. Diperhadapkan hidupnya hari-hari itu. Serigala, singa, beruang. Serigala, singa, beruang. Lihat domba 3. Tidak berkembang. Tidak bertumbuh-tumbuh. Dombanya hanya 3. Pak Wayan lihat Pak Daniel. Hanya lihat Pak Jarod. Hanya lihat 2. Lihat Pak Wayan bertiga. Ya, yang laki-laki setia di situ. Tetap setia, termasuk ada Pak Alberto 4. Setia di situ ngelihat. Kenapa Daud ini hanya ngelihat 3 aja? Bagaimana cara Tuhan mempromosikan dia? Kalau saudara, penghasilan saudara 1-2 juta, setia di situ. 3 juta, setia di situ. 5 juta, setia di situ. Bagaimana caranya? Pertama, diperhadapkan oleh kesusahan, kesulitan, diperhadapkan Goliat dulu. Hari-hari ini, kalau Goliat ada dalam hidupmu, bersyukur, karena itu promosi. Ada orang lihat Goliat, marah-marah. Saudara jangan, justru dengan Goliat itu promosi jadi panglima, itu promosi jadi raja, itu Daud. Saudara mau dipromosikan? Mau? Ada persoalan besar bagaimana? Ada persoalan besar bagaimana? Jadi ketika kita berdamai dengan masalah, justru di situ ada jalan keluar. Justru kalau kita bersahabat dengan masalah, jangan marah dengan masalah. Saya belajar di situ. Orang merendahkan, orang menyepelekan, orang menghakimi. Itu baik. Kenapa? Di situ saya belajar rendah hati. Di situ saya belajar melihat diri saya. Saya belajar. Ketika ada orang mengoreksi saya belajar di situ. Oh ternyata saya bisa melihat diri saya dengan kaca. Tapi kaca cermin itu adalah orang lain yang melihat diri kita. Kita tidak bisa menilai diri kita. Orang lain yang bisa menilai kita. Jadi kalau saudara dinilai orang lain, bersyukur itu adalah cermin bagimu. Amin. Jadi Yesaya 55:3 berupaya meyakinkan orang-orang buangan bahwa kasih setia Tuhan kekal abadi.
kasih setia Tuhan itu kekal bagimu. Apakah saudara percaya firman? Janji itu kekal. Jangan pernah kecewa. Jangan pernah marah sama gereja. Jangan pernah marah sama gembala-gembala area. Jangan pernah marah sama pelayan-pelayan Tuhan. Terlebih jangan pernah marah sama Tuhan. Amin. Karena setiap persoalan itu baik adanya. Makanya kalau ada persoalan, Tuhan katakan, mari datang, engkau yang lapar, engkau yang haus, aku akan memberikan kelegaan. Ini makanan gratis dengan cuma-cuma, maka engkau akan kenyang di situ. Engkau akan makmur di situ. Jadi, Yesaya 55 ayat 4. Aku menjadikan dia sebagai saksiku. Tolong 55 ayat 4. Ayat 4. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Saudara lihat, di dalam terjemahan ini, aku menjadikan dia sebagai saksiku kepada bangsa-bangsa, pemimpin dan pemerintah atas suku-suku bangsa. Saudara, tetanggamu akan melihat engkau. Iparmu akan melihat kita. Saudara-saudaramu akan melihat kita. Teman pelayananmu akan melihat kita. Teman kerjamu akan melihat kita. Teman sekolahmu akan melihat kita. Apakah kita menjadi saksi atau tidak? Apakah dominan enggak kita ini firman itu hidup? Aliran air itu mengalir hidup dalam diri kita. Itu dia keluar. Atau air yang mati, laut mati. Ada dua. Hebatnya Tuhan kita ini. Kenapa? Dia kasih contoh laut mati. Kalau saudara laut mati itu enggak ada ikan. Karena itu air masuk enggak keluar. Jadi kalau saudara banyak dengar firman, tapi enggak mempraktekkan itu keluar, maka saudara seperti laut mati. Maka dikatakan sini, bagaimana kita mau jadi saksi? Halo, kalau saudara marah apakah jadi saksi? Halo, apakah saudara emosi itu jadi saksi? Tersinggung apakah itu jadi saksi? Kecewa apakah jadi saksi? Sakit hati apakah jadi saksi? Engkau akan jadi saksi. Yesaya bilang cukup 40 tahun, cukup 70 tahun. Jangan ulang kegagalanmu kepada anak-anakmu. Jangan ulang itu. Ini generasi, makanya saya kasih dalam poin yang pertama, Yesaya merindukan melihat ke depan. Karena di dalam tanah pembuangan, dia melihat ibu-ibu yang anak-anak itu mati di pangkuan ibunya. Ratapan juga melihat. Ratapan itu catatan dari kitab Yeremia. Yeremia yang nulis. Dan dia melihat di situ. Yesaya, Yeremia, Yekiel, nabi besar mencatat. Saya mau sampaikan, kalau kita sudah gagal, pernah gagal, jangan buat gagal itu kepada anak. Makanya saya katakan, kalau kita ini tamat SD, mohon maaf. Kalau kita tamat SMP, lalu kita punya anak. Anakmu itu harus sarjana. Bagaimana cara dananya? Makanya datang kepada Tuhan. Tuhan, aku rindu anakku berhasil Tuhan. Tapi apa daya tangan tak sampai Tuhan. Kan gitu. Pepatahnya bilang. Maka Tuhan bilang begini. Datanglah kepadaku. Apa permasalahanmu? Jadi setiap kehidupan masa depan. Saya bimbing anak-anak muda di sini. Kalian harus sukses. Kenapa? Karena itu menjadi saksi. Ada kebanggaan orang tuamu. Setuju? Jadi jangan berkecil hati kalau ngomongin kita SMP enggak tamat, SMA enggak tamat, SD enggak tamat. Jangan. Tapi lihat generasimu. Makanya Yesaya mencatat gini. Aku menjadikan dia sebagai saksiku. Daud bukan pengembala kambing dan domba. Daud yang kecil pengembala kambing dan domba. Tapi Daud yang sukses ketika dia dewasa, dia raja.
Dia menjadi saksi bagi suku-suku bangsa, bagi pemerintah, bagi pemimpin, baik pemerintah di bumi maupun pemerintah di sorga. Nama Daud dicatat. Saudara harus menjadi catatan. Makanya kemarin saya katakan history maker. Buatlah sejarah dalam hidupmu bagi anak-anakmu. Buatlah sejarah. Walaupun sudah umur saya mulai belajar, tidak apa-apa, tidak ada kata terlambat, harus tetap belajar. Amin. Saudara belajar kehidupan. Jadi kalau kehidupan saudara pelajari, maka keluargamu akan menjadi kenyang, makmur, damai, sukacita. Karena saudara mengajarkan keluarga, anakmu, firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kira pashe. Kira resela Roma. Glory bagimu Tuhan. Naikkan pengagungan bagi Dia. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan. Naikkan suaramu. Inilah ucapan syukurmu kepada Dia. Ku nyanyi Hosana. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu. Kami terima segala sesuatunya. Engkau mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami akan mempersiapkan diri kami untuk menjadi alat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami mengucap tiada syukur. seperti Engkau. Segala kebaikan-kebaikan-Mu. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami mengucap syukur Tuhan.
bahwa Engkau Bapa yang baik, Engkau memberkati kami semua. Dan kami percaya Tuhan, setiap umat-Mu akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Bapa Surgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.